sejak disumpah untuk menjadi warga negara Indonesia, atau kemudian bagaimana Ragnar Ornolong juga langsung diturunkan sebagai starter. Ini yang menarik dari seorang Sintayong, bahwa Sintayong meskipun adalah pemain yang baru bergabung, pemain yang sebenarnya tidak terlalu punya waktu lama untuk mengenal para pemain Indonesia, atau taruhlah tidak terlalu mengenal pemain-pemain yang berada di timnas Indonesia, tapi langsung diberikan kepercayaan. Artinya bahwa pemain ini adalah pemain yang memang dipilih oleh Sintayong, sehingga Sintayong harus mengatakan bahwa ini pemain pilihan saya, sehingga saya percaya mereka untuk tampil langsung di awal-awal, bahkan ketika mereka belum sepenuhnya berlatih bersama dengan pemain Indonesia dalam waktu yang lama. Iya, para pemain sudah masuk, Maruf, diawali dengan masuknya juga wasit Alireza Faghani dari Iran. Kita harus bersikap demikian ini. Iya, kita harus optimis dengan apa yang diturunkan oleh pelatih Sintayong ya, dengan komposisi yang dimiliki. Juga kita lihat suasana di Midin Stadium yang tidak terlalu banyak, tapi memang juga bisa menjadi tekanan bagi kubu Indonesia. Tentunya Asnawi Mangku Alam dan juga Do Hung Dong salaman tadi, dan ini adalah starting line up dari Vietnam. Win Philip di sana dan juga Bui Tindung, ada Pham Xuan Man dan Jong Du Hulung jadi kapten, dan kita lihat ini adalah susunan serangan mereka 3-4-3 ya, dan tentunya juga kita lihat starting 11 dari kubu Indonesia. Bu Maruf. Ya, Indonesia beberapa nama yang sempat tidak tampil di laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno sekarang ditampilkan, dan salah satu adalah Asnawi, dan kemudian kita akan menunggu bagaimana performa dari wajah-wajah baru yang ini menjalani debut mereka di pertandingan kali ini. Iya, dan juga pecinta bola di tanah antara. Sesaat lagi leg kedua pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup F antara Vietnam tuan rumah melawan Indonesia langsung dari Stadion Midin. Inilah pertandingan yang tentu saja akan menjadi, yaitu Tom Haye dan juga Ragnar Ornolong dari wasit Alireza Faghani dari Iran, wasit yang sangat sering disebut-sebut belakangan ini karena memang menjadi tokoh sentral saat tersingkirnya Irak di Piala Asia 2023 lalu. Dan Indonesia memakai kostum putih-putih, sedangkan Vietnam dengan kostum merah-merah. Di pertemuan pertama tanggal 21 Maret lalu, Indonesia mampu mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Lemparan ke dalam tadi masih dikuasai para pemain Indonesia. Oh, sangat baik kita lihat umpan terobosan langsung di kotak penalti. Ragnar itu yang menjadi modal Indonesia lolos ke babak 16 besar adalah Tom Haye, pemain asal klub Heerenveen di kasta tertinggi Liga Belanda. Tom Haye berusia 29 tahun, lakukan sudah berbahaya, arahkan langsung. Oh, sangat baik kita Jazz shooting langsung tadi. Oh, gagal nampaknya kita lihat tadi Justin. Serangan balik dari Vietnam dari sisi karena pertahanan Indonesia sangat cepat. Kita lihat itu Fantan berhasil digagalkan tadi para pemain Indonesia sesungguhnya. Yang datang bisa mengganti posisi dari pemain yang tidak bisa tampil di pertandingan kali ini. Oh, putus di kaki, kita lihat sangat baik. Ada Witan, masih Witan, kuasai bola, siapa yang akan diberikan oleh Witan. Langsung ke kiri, ada Nathan, umpan langsung. Ahai. Kembali tendangan penjuru buat Indonesia, nampaknya Indonesia langsung melakukan tekanan-tekanan yang sangat-sangat berbahaya buat biasa komposisi pemain yang dimiliki. Dan inisiatif yang diambil Indonesia juga menurut saya cukup mengejutkan karena langsung bermain terbuka. Kembali Tom Haye akan melakukan tendangan penjuru, ada 5 pemain Indonesia lakukan sudah berbahaya dan gol! Abang Jai! Alhamdulillah menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia atas Vietnam di Stadion Midin. Menyala Bang Jai, menyala Bu Maruf. Luar biasa bagaimana bagaimana tendangan sudut yang dilakukan oleh Tom Haye sangat manis, sangat baik, dan kemudian tepat mengenai kepala. Dan sangat bebas Bu Maruf berdiri dari Bang Jai. Dan memang kalau kita lihat bagaimana di pertandingan awal dia sering memiliki peluang, memiliki kesempatan, tapi sekarang akhirnya bagaimana di pertandingan kedua, laga kedua, catch kedua, akhirnya dia mencetak 1 gol untuk Indonesia, mencetak 1 gol untuk Merah Putih. Pham Xuan Man arahkan pada Do Hung Dong, ada kembali kepada Xuan Man, angkat langsung ke kotak penalti, berbahaya. Alhamdulillah, sangat bebas tadi Tianling Bung Maruf. Indonesia dan bisa membelokkan Bora, tapi beruntung penyelamatan gemilang, penyelamatan brilian yang dilakukan oleh Hernando menjadi penyelamat untuk Indonesia. Kita lihat 2 pemain. Selino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, Witan Sulaiman. Akan kita lihat Witan arahkan Asnawi di kotak penalti dan Pham Xuan
masih Pantuan Tai. Oh, ada Do Hung Duk. Oh, dipotong oleh Asnawi. Serangan balik cepat. Asnawi, masih Asnawi. Umpan pada Witan. Oh, kenapa tidak dibawa langsung Bung Maruf? Iya, Witan memutuskan untuk memberikan back heel ya. Back heel agak memaksakan diri menurut saya. Karena posisi Marcelino juga belum posisi yang ideal ya. Karena dia Marcelino masih berlari dan Marcelino menduga bahwa bola lihat Tom Haye. Masih Tom Haye. Di tengah Tom Haye. Umpan langsung ke kiri, tempati oleh Ragnar Oratmangun. Coba dikejar oleh Pam Sueman. Masih Ragnar. Ada kita Tom Haye kembali. Masih Tom Haye. Tom Haye sangat bebas. Coba didekati oleh Nguyen Huang Duc. Ada Justin. Masih Justin di tengah. Tempati oleh Nathan. Kembali lagi kepada Ragnar. Masih Ragnar menusuk. Kita letak dari kotak penalti. Masih Ragnar. Shooting Ragnar dan gol! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Gol dari Ragnar lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras tadi, menembus. Sama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia. Kita lihat melewati 2-3 pemain posisi kosong kaki kiri dan kemudian melewati sela-sela kaki dari penjaga gawang. Ya, gol yang sangat fantastis. Kita lihat bagaimana Ragnar Oratmangun, pemain asal klub Fortuna Sittard, main yang dipinjamkan oleh Groningen, mampu menjebol gawang Nguyen Philip lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras. Inilah gol pertama dalam debutnya di tim nasional Indonesia. Vietnam. Kini Vietnam kembali ada Do Hung Tung. Kita ada Tyson. Langsung sangat berbahaya kini. Ada Tien Lin. Masih Tien Lin. Coba dikejar oleh Rizky Ridho. Ke belakang Tien Lin. Kita lihat lagi. Ada Phu Phan Tan. Masih Phu Phan Tan. Oh, sendirian kita lihat. Shooting langsung. Oh, alhamdulillah. Sangat bebas lepas dari pengawalan para pemain belakang Indonesia, Bung Maruf. Iya, situasi yang cukup berbahaya. Bagaimana tadi Nguyen Rusia dengan Rusia get out. Oh, tidak ada yang menjaga. Betul. Kita lihat Bung Maruf. Karena posisi yang kita lihat adalah bagaimana posisi dari pemain tengah yang agak sedikit tertinggal ya, Marcelino ya, agak sedikit tertinggal memang dia. Tidak ada yang mengamati dengan jelas pergerakan Do Hung Tung dan juga Quat Phang Cang. Berdiskusi, Tom Haye menjaga pergerakan dari Duan Hong Duc. Nathaniel Chuan juga ada di kotak penalti. 5 pemain Vietnam di kotak penalti. Harus hati-hati kita Hernando Arisutariyadi. Bebas yang tentu saja harus diwaspadai. Ada 6 pemain Vietnam. Jai Ijaz terus mengawal pergerakan dari Bui Huang Viet An. Ada Bui Tien Dung, Pan Chuan Man, Tien Lin. Lakukan sudah berbahaya datangnya. Oh! Alhamdulillah berhasil digagalkan, kita lihat tadi oleh Hernando. Yang tepat sejauh ini. Jangan penjuru buat Vietnam. Lakukan sudah berbahaya. Ditinju kembali oleh Hernando. Oh, sangat baik Oratmangun. Serangan balik kita lihat. Nathan, Oratmangun kembali. Bui Huang Viet An. Siapa yang akan diberikan oleh Viet An? Ada Pam Tuan Tai. Langsung ke depan, arahkan kepada Dimbaj. Berhasil digagalkan oleh Asnawi Mangku Alam. Apakah sebuah pelanggaran? Ya jelas ya, sebuah pelanggaran ya. Agak sedikit terlambat. Agak sedikit terlambat menurut saya bagaimana Asnawi ketika ketika jam yang juga buat Bui Huang Viet An karena terlalu Viet An dan juga Asnawi mendapatkan kartu kuning. Harus hati-hati Asnawi, Bung Maruf. Ya, kalau kita lihat di sini, Bung, sudah betul memang cukup sangat berbahaya, keras, ya? sangat keras sekali. Kita lihat. Ya, jelas. Sangat keras apa yang dilakukan oleh Asnawi. Bola dan orang yang nggak boleh lewat, Bung Maruf. Bukan hanya bolanya nggak lewat. Tapi orangnya tidak boleh lewat, betul. Nguyen Philip. Tom Haye nampaknya kurang jauh. Pagar yang dibuat oleh pemain Vietnam. Namun jaraknya harus 9,15 meter. Nguyen Philip, Tom Haye akan memamerkan keahliannya. Kita lihat Tom Haye lakukan sudah dan terlalu jauh Bung Maruf. Ini bukan tembakan Tom Haye yang biasa ya. Jadi ini agak tidak kita lihat Bung Maruf. Masih pemanasan saya pikir dan memang jatuh di kepala Tom Haye. Ada Bui Huang Viet An langsung ke arah gawang tadi. Itu yang membuat publik juga menjadi agak geram dengan Trossel. Tendangan penjuru sudah dilakukan tadi oleh Vietnam. Pan Suanman langsung arahkan kotak penalti jauh. Arah kepada
Bin Bach tadi, tapi bola terlalu jauh. Supporter Indonesia yang turut hadir di Stadion Midin Hanoi. Oh, gagal kita Asnawi untuk membuang bola. Ada Bin Bach berhadapan dengan Jai Izzes. Oh, umpan silang yang sangat berbahaya. Beruntung tadi ada Nathaniel Chuan tadi untuk membuang bola, tapi menghasilkan kembali tendangan penjuru buat Vietnam. Saya pikir komunikasi akan menjadi persoalan ya. Kalau kita lihat bagaimana lagi-lagi sebuah crossing berbahaya memberikan ancaman, tapi beruntung sekarang Dua pemain Vietnam di belakang. leluasa. Jadi saya pikir persoalan komunikasi masih menjadi catatan. Menit ke-44, Indonesia masih terus dikurung para pemain Vietnam. Ada kita lihat Quat Phang Cang. Oh, Tyson kini harus hati-hati Tyson. Oh, Do Hung Do, serangan balik dari Huang Duch. Beruntung tadi kaki kiri Huang Duch agak sedikit tidak berirama nampaknya. Bagaimana Quat Phang Cang dengan begitu leluasa tanpa ada pressure sempat membidik dan kemudian melakukan tembakan ke gawang. Oh, kembali dicocok terus pertahanan Indonesia. Huang Duch coba diraih oleh Marcelino. Ada kita Tyson, masih Tyson berlari cepat dari sisi kiri. Ada Quat Phang Cang, angkat langsung di kotak penalti. Belum keluar. Oh, Sudah keluar. Sudah memberikan kembali. betul. Dan kita saksikan bagaimana kembali dari sisi kiri ada sebuah tekanan crossing dan tepat tadi sempat mengenai badan dari Asnawi sehingga bola sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Baik, tendangan bebas, arahkan lambung. Ada kuasai oleh Ragnar, umpan cepat. Aduh, oke. Dibiarkan saja tadi oleh Hoki. Dan wasit Ali Reza telah menilai panjang pada pertandingan pada waktu pertama Indonesia melawan Vietnam. Gagal kita lihat Witan. Oh, serangan balik yang sangat cepat. Ini dari Vietnam, Do Hung Do. Umpan di kotak penalti. Sangat saat di GBK saat itu juga Hoki dimainkan pertama. Saat tidak memiliki peran yang bagus, Hoki digantikan oleh Egy. Dan saat itu Rafael Strike yang bermain di posisi sisi kiri bermain di tengah, dan kali ini Ragnar mengganti striker di saat Rafael Strike di GBK. Ya, karena kondisi dari Rafael Strike juga belum sepenuhnya fit ya. Meskipun Haye umpan panjang, oh lolos, kita lihat sangat baik. Akan terkejar, sangat baik. Yaakob Sayuri. Belakang ada Egy Maulana Fikri. Ragnar. Oh, gagal Ragnar tadi. Maksudnya umpan Egy diputus tadi oleh para pemain Vietnam. Justin. Oh, lepas kita Nathan. Masih Nathan. Memasuki kotak penalti. Nathan langsung dan oh! Gagal kita lihat. Melewati dua pemain Ragnar dan juga Egy tadi. Dan kini Vietnam coba melakukan tekanan balik. Umpan yang sangat... Umpan panjang. Ada Tian Lin. Hati-hati Indonesia. ya, kita lihat kembali ya situasi di mana memang cukup berbahaya, sangat berbahaya bahkan. Oh, lebih ke Hernando ya. Bisa sudah dinilai sebagai pelanggaran. Pelanggaran betul ya, karena memang dia keluar dan kemudian Ada Bui Tian Dung. Le Pam Tan Long. Kembali kepada Bui Tian Dung. Masih Bui Tian Dung. Coba dibayangin tadi rebut oleh Witan. Tantai pada Bui Huang Viet An. Le Pam Tan Long. Masih Le Pam Tan Long. Huang Duch kosong. Apa dengan umpan terobosan sangat cepat, berbahaya. Sangat baik tackle yang dilakukan oleh Yaakob Sayuri, tapi Indonesia harus hati-hati. Baik tendangan penjuru, sangat berbahaya. Keluar dari sarangnya, kita lihat penjaga gawang Hernando coba merebut tadi Hotantai, tapi melakukan pelanggaran. Ada sedikit diskusi tadi antara Nathan dan Witan Sulaiman, Bung Maruf. Iya, sepertinya memang ada persoalan yang harus diperbaiki ya dari sisi komunikasi, karena beberapa kali kita juga lihat bagaimana dari sisi kiri fullback juga berhasil dieksploitasi, kemudian komunikasi di tengah juga agak sedikit bermasalah. Kita lihat bagaimana Hotantai tadi berusaha mencocor bola saat bola sudah dikuasai oleh tangan dari terlihat. Betul. Ya, Nguyen Han Duc adalah pemain yang kalau kita tahu bagaimana perjalanan dia bersama dengan timnas Vietnam.
balik yang sangat cepat dari Vietnam. Terus dikurung Huang Duch. Masih Huang Duch. Ke tengah kosong kita lihat. Umpan panjang di kotak penalti. Yaakob Sayuri membuang bola. Do Hung Dung. Pham Tuan Tai. Coba direbut oleh Ragnar. Masih Ragnar. Nathan Noel Chuan tadi. Batch kiri pada Puo Min Trong. Masih Puo Min Trong. Umpan panjang. Hasil digagalkan oleh Nathan. Gagal Marcelino untuk mendapatkan bola. Kembali ke Pantauan. Masih Pantauan. Le Pham Tan Long. Oh, sangat berbahaya kini Le Pham Pantauan keluar lapangan pertandingan. Sangat leluasa para pemain Vietnam untuk melakukan peran 1-2 Bung Ma'ruf. Ya, dan bagaimana Van Tuan juga berperan dalam kombinasi itu. Kita saksikan bagaimana dia melakukan 1-2 sentuhan dan kemudian mencoba untuk mengirimkan umpan. Berbahaya. Dan Justin Hubner. Shooting langsung dan oh Tuhan. Alhamdulillah. Tendangan keras dari Ho Tan Tai hanya menyamping di sisi kiri penjaga gawang Hernando Aris Taryadi Bung Ma'ruf. Sangat leluasa Ho Tan Tai, punya peluang, punya kesempatan, tembakan yang sangat berbahaya. Dan kita lihat agak sedikit terlambat tadi ya Hubner ya. Dia tidak menduga ada gangguan dari belakang sehingga bola justru lepas. Kita lihat di sini. Sebuah gangguan memang. Asia, khususnya Jess. Rizky Ridho kapten ke-11, tendangan bebas, tendangan penjuru, Puo Min Trong, tinggi datangnya, berbahaya, ditinju saja oleh Hernando, coba dikejar oleh Egy, masih Egy sangat Ramadan. Iya, tidak jelas maksud tambahan waktu sangat lama Bung Ma'ruf. Dan memang ada beberapa momen yang terjadi ya sehingga pertandingan menjadi sedikit tertunda atau kemudian menjadi sedikit tambahan waktunya menjadi lebih panjang. 9 menit tentu sangat menegangkan. Tapi kita berharap bagaimana pertahanan Indonesia tetap solid, tetap kokoh. Umpan panjang langsung di kotak penalti. Sangat baik Rizky Ridho untuk mendelay Pham Tan Long. Langsung ke depan. Ada ke Din Batch. Masih Din Batch. Ho Tan Tai. Direbut kita lihat sangat baik oleh Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino. Umpan ke depan. Sangat bebas kita lihat berhadapan dua pemain. Oh, umpan terobosan cepat tadi. Maksudnya Ramadan Sananta nampaknya berhenti tadi untuk mengejar bola. Dikejar kita oleh Marcelino Ferdinand. Pelanggaran dilakukan oleh Ricky Kambuaya dan langsung mendapatkan kartu kuning. Di AFF dan juga saat di Piala Asia 2019 melawan Roy Daniel langsung tendangan penjuru. Gagal tadi. Oh, syuting langsung dan Edo. Apa yang terjadi dan dan gol! Ramadan Sananta! Ramadan Sananta! Alhamdulillah 3-0 Indonesia. Penampilan yang sangat gemilang, refleks yang bagus Ramadan Sananta menebus kegagalan. Situasi bola skrimmit, tembakan Edo membentur Ramadan Sananta, sundulan. Dan kemudian disinilah Ramadan Sananta menyelesaikan peluangnya, menyempurnakan kesempatannya. Dan kemudian menyempurnakan kemenangan Indonesia. Vietnam, kita harus mengucapkan siap-siap untuk selamat tinggal. Dan Indonesia kembali mengubur mimpi Vietnam. Dan Vietnam sekarang berada pada level, bukan lagi berada di level untuk timnas Indonesia. Ya, sudah selesai nampaknya pertandingan. Dimenangkan oleh Indonesia. Ada Le Pham Tan Long, umpan di kotak penalti. Kita lihat ada Ho Tan Tai, ada Yaakob Sayuri. Kembali serangan dari Pham Tuan Tai. Coba untuk bisa menjebol gawang Indonesia di menit terakhir. Ada Huang Duch, masih Huang Duch. Bukan sebuah pelanggaran kah? Oh, nampaknya pelanggaran wasit. Ali Reza Fagani dari Iran telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam di Stadion Midin pada leg kedua setelah di pertemuan pertama Indonesia menang 1-0 dan kini Indonesia menang